warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini atau presentasi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi keselamatan serta ilmu yang kita dapatkan bisa barokah. Sekaligus kita memanjatkan doa untuk Indonesia ini, untuk dunia ini, agar virus-virus atau virus corona maupun COVID-19 mungkin segera pergi dan berlalu, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan seperti biasanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 anak, yaitu saya, Bagus Nugra Adi Saputra, NPM 021, kemudian ada teman saya Lingga Ayuni Budi, dan juga ada Aprilia Dwi Nurlestiani. Nah, kami dari kelompok 5 pada pagi hari ini akan menjelaskan materi mengenai psikoanalisis humanisme. Nah, apa sih psikoanalisis humanisme? Mari kita bahas sama-sama. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan media yang kami tampilkan. Sebenarnya kami menggunakan media PPT karena tidak adanya LCD proyektor. Kami melakukan print out sehingga kita atau teman-teman bisa mengetahui isi dari PowerPoint yang kita tampilkan, ya, karena di sini dan di sini tetap sama. Nah, yang pertama yaitu gambaran umum psikologi humanisme atau humanistik. Psikoanalisis humanistik berasumsi bahwa terpisahnya manusia dengan dunia, alam menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi, kondisi yang disebut kecemasan dasar. Nah, menurut Weiss dan kawan-kawan tahun 2017, kondisi yang disebut kecemasan dasar itu yaitu terpisahnya manusia dengan dunia atau yang menghasilkan kesendirian dan isolasi. Jadi apabila seseorang itu mengisolasi diri atau berdiam diri di kesunyian, itu bisa dikatakan kecemasan dasar menurut Weiss dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian yang kedua yaitu ketika manusia muncul sebagai spesies yang terpisah dari evolusi binatang, mereka kehilangan sebagian besar insting kebinatangannya, namun mendapat peningkatan dalam perkembangan otak yang membuat mereka memiliki realisasi diri, imajinasi, perencanaan, dan keraguan. Itu menurut form dalam Weiss dan kawan-kawan 2017. Jadi manusia itu kan katanya berasal dari hewan. Namun manusia di sini lebih mempunyai insting dan kehilangan kebinatangannya. Maksudnya itu mampu berpikir secara logis, mampu memiliki perasaan, sedangkan binatang kan tidak bisa berpikir secara logis dan tidak memiliki perasaan. Ya, itu yang dimaksud hilangnya kebinatangannya. Itu menurut Weiss dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian yaitu asumsi dasar dari Fromm, yaitu kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah manusia. Jadi apabila seseorang itu memahami secara detail kepribadian individu itu, maksud saya memahami secara detail sejarah manusia, seseorang tersebut akan sangat mengerti mengenai kepribadian individu pada manusia itu tersebut. Yang selanjutnya yaitu Fromm menyatakan bahwa pembahasan mengenai keadaan manusia harus didasari oleh konsep antropologis sampai fisiologis akan keberadaan manusia tersebut. Nah, di sini slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Lingga Ayuni Budi untuk kebutuhan manusia dan selanjutnya. Kebutuhan manusia.
umumnya, kata kebutuhan diartikan sebagai kebutuhan fisik yang oleh Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni makan, minum, seks, dan bebas rasa sakit. Fromm menyatakan bahwa satu perbedaan penting antara manusia yang sehat secara mental dan manusia neurotik atau tidak waras adalah bahwa manusia yang sehat secara mental menemukan jawaban atas keberadaan mereka. Jawaban yang lebih sesuai dengan jumlah kebutuhan manusia. Dengan kata lain, individu yang sehat lebih mampu menemukan cara untuk bersatu kembali dengan dunia. Dengan cara produktif memenuhi kebutuhan manusiawi dibagi menjadi, yang pertama adalah keterhubungan. Nah, Fromm menyatakan 3 cara dasar bagi manusia untuk terhubung dengan dunia luar. Ada 3. Yang pertama adalah kepasrahan, yang kedua kekuasaan, yang ketiga adalah cinta. Seseorang dapat pasrah dengan orang lain, kelompok, atau institusi agar menjadi satu dengan dunia. Sama halnya seperti orang-orang pasrah atau submisif mencari hubungan dengan orang-orang dominan, pencari kekuasaan penyambut orang-orang pasrah yang menjadi pasangannya. Ketika seorang dominan dan seorang pasrah saling menemukan, mereka akan saling menciptakan suatu hubungan simbiosis yang saling memenuhi satu sama lain. Walaupun simbiosis tersebut menyenangkan, hal ini menghalangi pertumbuhan karakter dan juga psikologis keduanya. Karena apa? Keduanya adalah hidup satu sama lain, memenuhi kebutuhan mereka akan kedekatan, namun mengalami kekurangan-kekurangan dari dalam diri sendiri dan ketergantungan diri yang membutuhkan kebebasan dan kemandirian. Fromm mendefinisikan cinta sebagai kesatuan dengan seseorang atau sesuatu di luar dengan kondisi memegang teguh keterpisahan dan integritas diri sendiri. Cinta meliputi persamaan dan berbagi dengan orang lain, namun tetap membiarkan seseorang untuk memuaskan kebutuhan mereka, akan keterhubungan tanpa mengorbankan integritas dan kemandirian. Dalam cinta, 2 orang dapat menjadi satu namun tetap terpisah. Selanjutnya adalah keunggulan. Keunggulan didefinisikan sebagai dorongan untuk melampaui keberadaan yang pasif dan kebetulan menuju alam penuh makna dan penuh kebebasan. Selanjutnya adalah keberbakatan. Keberbakatan adalah kebutuhan untuk mengikat diri dengan kehidupan, juga dapat dicari melalui cara produktif dan cara non-produktif. Dengan cara produktif contohnya adalah ketika manusia berhenti disapi oleh ibu mereka dan lahir secara utuh, mereka secara aktif dan kreatif berhubungan dengan dunia dan menjadi utuh atau terintegrasi. Sedangkan contoh non-produktif adalah yaitu fiksasi, di mana keengganan yang kuat untuk bergerak melampaui keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh sang ibu. Mereka adalah orang-orang yang merasa takut dan merasa tidak nyaman ketika berada jauh dari perlindungan seorang ibu. Selanjutnya adalah kepekaan akan identitas. Manusia harus merasakan dan dapat mengatur nasib mereka sendiri, harus bisa membuat keputusan dan merasa bahwa hidup mereka benar-benar nyata milik mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus membentuk suatu konsep pada diri kita dan untuk membuat diri kita berkata bahwa saya adalah saya, atau saya adalah subjek dari tindakan saya. Fromm meyakini bahwa manusia primitif mengidentifikasi diri mereka lebih dekat dengan klan atau kelompok mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat diri mereka sendiri sebagai individu yang terpisah dari kelompok. Fromm setuju dengan pendapat dari Marx, yaitu bahwa bangkitnya kapitalisme lebih memberikan kebebasan politik dan ekonomi kepada manusia. Meskipun demikian, kebebasan ini hanya memberikan rasa saya kepada sebagian kecil orang. Karena apa? Sebagian besar orang tetap bergantung pada ketertarikan mereka dengan orang-orang lain atau institusi seperti bangsa, agama, pekerjaan, dan kelompok sosial. Selanjutnya adalah kerangka orientasi. Manusia terpisah dari dunia alam, sehingga membutuhkan peta, kerangka, atau orientasi. Untuk mencari jalannya dalam dunia tanpa peta tersebut, manusia akan merasa kebingungan, tidak mampu melakukan tindakan dengan tujuan dan konsisten. Kerangka orientasi membuat manusia bisa mengatur berbagai macam rangsang yang mengganggu mereka.
Manusia yang memiliki kerangka orientasi yang kuat dapat menjelaskan kejadian dan fenomena yang terjadi, sedangkan mereka yang tidak memiliki akan berusaha menempatkan kejadian-kejadian tersebut dalam suatu kerangka agar ia mendapatkan penjelasan yang masuk akal yang mengenainya. Setiap orang memiliki filosofi semua cara konsisten dalam memandang suatu. Banyak orang terlalu menganggap bahwa benar filosofi mereka sendiri, sehingga apapun yang asing dalam pandangan mereka akan dinilai sesuatu yang gila, tidak masuk akal. Namun, jika filosofi tersebut sesuai dengan pandangan mereka, mereka akan menganggap hal tersebut sebagai mata-mata hanyalah akal sehat. Manusia akan melakukan hampir apa saja untuk mendapatkan dan mempertahankan kerangka orientasi mereka sampai filosofi ekstrim, yaitu irasional atau aneh, seperti yang didukung oleh pemimpin-pemimpin politik dan fanatik agama. Peta jalan tanpa sasaran atau tujuan tidak ada artinya. Manusia memiliki kapasitas mental untuk membayangkan jalur alternatif untuk diikuti. Namun, untuk menjaga kewarasan mereka membutuhkan sasaran akhir atau objek pengabdian. Menurut Fromm, sasaran atau objek pengabdian ini memusatkan energi manusia menuju satu arah, memungkinkan manusia untuk mengungguli keberadaannya yang terasing, mengubah arti hidup mereka. Yang terakhir adalah kesimpulan atau rangkuman kebutuhan manusia dari kelima kebutuhan di atas adalah kebutuhan manusia keterhubungan, komponen negatifnya adalah kepasrahan atau dominan, komponen positifnya adalah cinta. Kebutuhan manusia keunggulan, komponen negatifnya adalah hal-hal deskriptif, komponen positif adalah hal-hal kreatif. Kebutuhan manusia keberbakatan, komponen negatifnya adalah fiksasi, komponen positifnya adalah keutuhan. Kebutuhan manusia kepekaan akan identitas, komponen negatifnya adalah penyesuaian dengan kelompok, komponen positif adalah individualis. Kebutuhan manusia kerangka orientasi, komponen negatifnya adalah tujuan irasional, sedangkan komponen positifnya adalah tujuan rasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu April. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Menurut Fromm, yaitu orang yang mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja secara produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh dengan cinta. Ada dua cara untuk memperoleh makna dan kebersamaan dalam kehidupan. Yang pertama, mencapai kebebasan positif. Maksudnya yaitu berusaha menyatu dengan orang lain tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas pribadi. Yang kedua, memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan itu ada tiga. Pertama, otoritarianisme, yaitu kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian diri dan menggabungkannya dengan seseorang. Yang kedua, yaitu perusakan. Maksudnya mencari kekuatan untuk membangun hubungan dengan pihak luar, tetapi melalui usaha merusak kekuatan orang lain tersebut. Yang ketiga, ada penyesuaian. Penyesuaian di sini maksudnya konformis, tidak pernah mengekspresikan opini dirinya dan sering tampil diam serta mekanis. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe karakter. Tipe-tipe karakter di sini dibagi menjadi dua, yaitu orientasi non produktif dan orientasi produktif. Orientasi non produktif di sini ada 4, yaitu pertama tipe karakter menerima. Tipe karakter menerima yaitu orang yang memiliki sifat yang mengharapkan untuk mendapat apa saja yang mereka inginkan, yaitu dicintai, pengetahuan, dan kesenangan. Selanjutnya ada tipe karakter eksploitatif, yaitu cenderung untuk mengambil baik dengan cara memaksa maupun dengan cara kecerdikan. Selanjutnya ada tipe karakter penimbun. Tipe karakter penimbun yaitu seseorang yang mengarahkan keamanan diri apa yang ia dapat selamatkan atau yang ia timbun atau disimpannya. Yang keempat yaitu tipe karakter pasar,
Tipe karakter pasar yaitu memperlakukan diri mereka sendiri dan orang lain seperti komoditi atau barang dengan suatu nilai tukar tertentu dalam suatu interaksi paralel dalam ekonomi yang semu. Selanjutnya, tipe karakter orientasi produktif. Di sini juga memiliki 4 tipe karakter. Yang pertama, cinta yang produktif. Cinta yang produktif yaitu hubungan manusia yang bebas dan sederajat, di mana partner-partner dapat mempertahankan individualitas mereka. Yang kedua, pikiran yang produktif. Pikiran yang produktif meliputi kecerdasan, pertimbangan, dan objektivitas. Selanjutnya, tipe karakter kebahagiaan, yaitu suatu bagian integral dan hasil kehidupan yang berkenaan dengan orientasi produktif. Selanjutnya ada suara hati. Suara hati di sini dibagi menjadi 2, yaitu suara hati otoriter dan humanis. Yang suara hati otoriter yaitu nilai penguasa dari luar yang diinternalisasikan yang memimpin tingkah laku orang tersebut. Selanjutnya ada suara hati humanis, adalah suara hati dari diri sendiri, bukan dari suatu perantara dari orang lain. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.